Selamat datang di Bitwise untuk pembelajaran kripto yang mudah. Di sini kami menjelaskan topik dunia mata uang kripto menggunakan cerita analogi dan contoh sehingga datuk nenek dan orang biasa pun dapat memahaminya. Di video kali ini kita akan menjelaskan apa itu Chainlink, apa itu token link dan bagaimana cara fungsinya, masalah yang coba diselesaikan serta tokenomics link. Sebelum kami mulai, sokong kami dengan berlangganan, menyukai, dan berkongsi, terima kasih. Sebelum kita menyelami, kami sangat menyarankan Anda untuk menonton video kami di kartu kanan atas tentang kontrak pintar jika Anda belum melakukannya. Ini dapat membantu Anda memahami lebih baik tentang episode ini. Chainlink bertujuan untuk membuat jaringan di mana penyedia data yang juga disebut oracles diberi insentif oleh token link untuk menyediakan data yang benar dan dapat dipercayai ke blockchain Chainlink, yang dijalankan oleh oracle. Penting bagi Anda untuk mengetahui apa itu oracle. Pada dasarnya, oracle adalah perisian yang bertindak sebagai perantara yang membantu melakukan transfer data dua arah antara kontrak pintar dan dunia nyata. Chainlink adalah jaringan oracle yang terdesentralisasi yang menyediakan data dari sumber off-chain ke sumber on-chain dan sebaliknya. Ini memungkinkan kontrak pintar untuk mengakses informasi dunia nyata yang ada di luar blockchain dengan cara yang selamat. Chainlink juga menangani masalah yang terkaitan dengan penggunaan sumber data terpusat, tetapi kami akan membahasnya nanti. Dilancarkan pada Juli 2017, Chainlink adalah cetusan idea dari smartcontract.com. Sebuah syarikat yang diasaskan oleh Sergey Nazarov dan Steve Ellis, meskipun inovasi mereka muncul ketika industri kripto pesat dengan proyek baru. Chainlink terus memenuhi janjinya dengan rancangan untuk memperluas lebih dari sekadar jaringan Ethereum. Jaringan Chainlink bertindak sebagai jembatan antara industri blockchain yang baru dan sedang pesat dan struktur pengurusan tradisional yang mendorong ekonomi untuk membangun proses yang selamat dan tulus yang lebih efisien. Dan kami akan membahasnya sebentar lagi. Chainlink adalah jaringan berasas Ethereum dan dikuku oleh algoritma konsensus bukti kepemilikan. Chainlink adalah blockchain yang dibangun untuk benar-benar menyelesaikan masalah untuk off-chain rantaian data dunia nyata untuk memungkinkan kontrak pintar blockchain membaca data itu sebagai hal yang penting. Ini adalah kabar baik bagi pelabur karena banyak token kripto sayangnya merupakan solusi yang mencari masalah untuk diselesaikan. Bagaimana Chainlink berfungsi adalah pertanyaan bagus mengapa karena jika Anda mencari di Google, Anda akan menemukan halaman hal-hal teknis yang ramai tidak mengerti dan mencoba menemukan video. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan cara fungsinya. Mereka menjelaskan tokenomics atau menyelesaikan apa masalah atau mengapa Anda harus berlabur. Tidak ada yang benar-benar menjelaskan cara fungsinya supaya mudah memahaminya. Ambillah kerusi duduk karena saya akan coba jelaskan. Hal pertama harus difahami adalah secara teknikal mengganti sekumpulan perantara. Pikirkan tentang agen hartanah. Banyak orang hanya pergi ke laman web seperti Properti Guru mencari rumah yang mereka inginkan dan kemudian melanjutkan proses itu daripada agen untuk menunjukkan kepada mereka sekitar rumah yang berbeda. Agen adalah perantara. Oracle Chainlink dan penggunaan kontrak pintar akan menggantikan semua perantara dengan kode. Cara melakukannya sedikit rumit tetapi inilah cara fungsinya. Pertama, bagaimana data masuk ke jaringan Chainlink? Jawabannya adalah operator node dan ini adalah mengunci sebagian uang mereka dan mengatakan saya ingin menjadi sumber data terpercaya, ajukan pertanyaan apapun kepada saya. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa mereka harus mengunci uang. Jika kita dapat membuktikan bahwa mereka tidak lagi jujur,
kita sebenarnya dapat mengambil uang itu dari mereka. Ini mendorong mereka untuk selalu jujur. Tetapi pertanyaan berikutnya yang mungkin Anda miliki adalah mengapa mereka mengambil risiko. Petunjuknya, untuk mendapatkan keuntungan. Orang membayar operator node ini untuk memberi data dari luar dunia nyata yang dipercayai dan jujur. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Kenyataannya, itu menjadi sedikit lebih teknikal daripada ketika seseorang inginkan data di blockchain, seperti mungkin cuaca harus terlebih dahulu menyiapkan sesuatu yang disebut kontrak permintaan yang merupakan permulaan yang akan kita bahaskan secara teknikal. Setelah menyiapkan kontrak permintaan, algoritma Chainlink akan mendaftarkan permintaan ini sebagai peristiwa yang setelah itu akan menyiapkan kontrak pintar baru yang dikenal sebagai kontrak perjanjian tingkat layanan Chainlink, yang akan mengakses data dari blockchain. Setelah itu, kontrak perjanjian tingkat layanan akan membuat 3 subkontrak lagi, yaitu kontrak reputasi, kontrak pesanan, dan kontrak agregasi. Kami akan membahas ini terlebih dahulu. Kontrak reputasi Chainlink mengevaluasi jejak Oracle untuk menentukan keasliannya, akan kecualikan node yang tidak jujur. Kontrak ini pada dasarnya memeriksa untuk pastikan bahwa data dapat dipercayai. Kontrak kedua adalah kontrak pesanan yang mengirimkan pertanyaan ke kontrak permintaan ke node yang dapat dipercayai dan kemudian memeriksa tawaran mereka dari daftar yang diperolehnya, lalu memilih jumlah dan jenis node yang sesuai untuk menangani permintaan. Harus dikatakan di suatu tempat, Chainlink mengubah kontrak permintaan menjadi bahasa program lain dan kemudian benar-benar dapat masuk ke dunia nyata dan mengambil data dari internet. Terakhir, kontrak gabungan agregasi Chainlink dapat menvalidasi data dari sumber tunggal dan pelbagai. Menggunakan pertandingan sepak bola sebagai contoh. Mari kita andaikan beberapa node berbeza mengirim satu set keputusan permainan dan kemudian 3 node lainnya mengirimkan keputusan yang berbeza sementara kontrak agregasi pada dasarnya akan semak semua keputusan dan kemudian menyingkirkan jawaban yang tidak benar atau masuk akal. Kontrak agregasi dapat mengulangi proses validasi dari sumber lain setelah itu mengambil jawaban pura tak perlu dicatat. Semua proses ini menggabungkan Chainlink dengan mudah dan memberikan data yang jujur untuk pelaksanaan kontrak pintar. Pada dasarnya, semua kontrak ini bekerja sama untuk mengikuti formula mudah ini. Anda membayar token link untuk menemukan beberapa node dipercayai yang merupakan kontrak reputasi, lalu Anda memberi mereka pertanyaan yang mudahan dapat menemukan jawabannya dan ini adalah kontrak pesanan. Terakhir, Anda membiarkan Chainlink menggabungkan semua data menjadi satu jawaban yang merupakan kontrak gabungan. Ini rumusan tentang cara kerja Chainlink. Adakah saya menjelaskannya dengan baik? Mudah-mudahan, tetapi mari kita bahaskan tentang tokenomics Chainlink. Tokenomics dasaran penting untuk kejayaan proyek kripto. Pertama, blockchain Chainlink memiliki token asli yang disebut Link dan token ini digunakan untuk mendanai pertumbuhan proyek semasa ICO Link pada September tahun 2017. Akan ada bekalan maksimum 1 biliar token Link dengan 467 juta token dalam kitaran, 47% dari jumlah. Karena bekalan token Link terbatas, dianggap non-inflasi karena peningkatan permintaan kemungkinan besar akan menaikkan harga. White paper Chainlink menunjukkan bahwa 35% dari jumlah bekalan akan diedar untuk orang yang membantu keselamatan jaringan dan menjalankan Oracle, kemudian 30% lainnya akan disalurkan untuk pembangunan blockchain Chainlink dan ekosistem. 35% sisanya dijual semasa ICO karena Chainlink adalah jaringan terdesentralisasi,
pengguna dapat memanfaatkan untuk menjadi operator node itu sendiri dan mendapatkan token link dengan menangani tugas-tugas penting terkaitan data yang menjayakan blockchain. Simpulannya, dua kegunaan utama token link adalah untuk membayar jaringan termasuk Oracle untuk memberi Anda data yang jujur dan juga digunakan sebagai deposit oleh operator node untuk memastikan mereka tetap jujur. Jika Anda juga tertarik untuk berlabur dalam mata uang kripto dan memiliki sebahagian dari uang masa depan, saya punya kabar baik untuk Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah muat turun aplikasi Luno. Luno adalah pertukaran mata uang kripto pertama yang mendapatkan lesen dan terkawal selia di Malaysia oleh Suruhanjaya Commission, jadi Anda selamat menggunakannya. Setelah Anda muat turunnya, buka bahagian hadiah dan masuk kod hadiah unik ini NUB8XT. Setelah Anda melakukannya, Anda dapat deposit dan membeli mata uang kripto. Promosi Luno Terhat, beli minimal Rp100 kripto manapun, dan Anda akan menerima hadiah Bitcoin Rp25. Promosi yuran juga untuk belian Uni dan link. Pastikan untuk memasukkan kode sebelum melakukan deposit dan pembelian. Saya akan meninggalkan tautan juga di deskripsi di bawah ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sekali lagi, penafian singkat bahwa tidak ada dalam video ini yang merupakan nasihat keuangan.